Selamat sore saudara-saudara yang terkasih. Jumpa kembali dalam Vitamin Jiwa, Sapa Siap Juang. Saudara masih di Minggu Pentakosta. Sapa Siap Juang kita hari ini mengambil tema Ayo melangkah kembali. Saudara, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, melangkah. Namun demikian saudara, tidak semua makhluk hidup, tidak semua manusia suka melangkah, suka bergerak. Itu sebabnya Erich Fromm membagi tipologi manusia menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah biofil, dari kata bio, hidup. Sosok yang mencintai kehidupan, sosok yang mencintai sesuatu yang dinamis, responsif, adaptif, bergerak. Tipe kedua, saudara, adalah tipe nekrofil, dari kata nekros, mayat. Sosok mencintai sesuatu yang mekanistik, yang statis. Sosok yang mencintai sesuatu yang mandek. Ada dua hal yang menyebabkan orang suka kemandekan. Yang pertama adalah kenyamanan. Begitu nyaman, status quo, maka anti perubahan, mandek. Fokusnya adalah mempertahankan keadaan. Dan yang lain yang membuat orang mandek adalah penderitaan, kecemasan, ketakutan. Tidak berani melangkah karena merasa di luar sana begitu banyak bahaya, begitu banyak ancaman. Lalu hidup, lalu menjadi stuck. Mandek. Saudara ngomong-ngomong tentang kemandekan, jadi teringat sebuah film, judulnya Mine. Berkisah tentang dua orang sniper yang ditugaskan untuk mengemban misi melumpuhkan seorang gembong teroris. Tapi saudara, misi itu berantakan karena keburu ketahuan oleh kelompok teroris. Malahan kemudian sebaliknya, kelompok teroris ini yang menyerang dua tokoh ini, Michael dan Tommy. Itu kedua nama tokoh itu. Saudara, film itu berbackground Afrika Utara, gurun Afrika Utara. Ketika Michael dan Tommy diserang kelompok teroris ini, beruntung ada badai gurun yang dahsyat sehingga pasukan kelompok teroris ini meninggalkan Tommy dan Michael. Maka masuklah Michael dan Tommy ke gurun untuk meminta pertolongan, evakuasi. Percakapan radio menginformasikan bahwa evakuasi baru akan dapat dilakukan beberapa hari ke depan. Dan untuk itu, kedua orang ini diminta untuk mencari desa terdekat. Konon, dimulailah petualangan survival. Michael dan Tommy berhadapan dengan ganasnya gurun. Mereka kehabisan air, mengalami dehidrasi, tapi terus melangkah maju. Sampai suatu ketika, Tommy menginjak ranjau gurun, meledak, dan seluruh kaki Tommy hancur. Melihat kawannya mengalami penderitaan hebat, Michael ingin segera menolong. Namun
Pada saat yang sama ia mendengar bunyi klik. Ia merasa kakinya menginjak ranjau dan ia tidak berani bergerak. Kawannya kesakitan luar biasa, hatinya ingin menolong tetapi ia frustrasi terperangkap oleh ranjau itu. Ia melihat karena tidak tahan, kawannya itu kemudian mengambil pistol dan menembak dirinya sendiri. Michael histeris, frustrasi tanpa mampu melihat apa-apa. Sepanjang hari itu ia tidak bergerak dibakar terik matahari. Ia tidak berani sedikit pun menggerakkan kakinya, takut kalau ranjau itu meledak. Di malam hari, bau amis darah Tommy, kawannya yang mati itu, mengundang anjing-anjing gurun, serigala gurun berdatangan mengepung Michael. Tentu saja nyawa Michael terancam. Sorot mata yang menyala di kegelapan itu menakutkannya, dan kemudian mulailah Michael menembak ke segala arah sembarangan. Yang penting anjing-anjing gurun itu terusir. Dia selamat sampai pagi. Sungguh sangat beruntung. Tetapi kakinya tetap menginjak ranjau. Terik gurun berhari-hari kemudian memanggangnya. Dayanya habis. Dia mengalami dehidrasi dan semakin lemah. Dalam situasi semacam itu, ia melihat seorang barber, seorang penghuni gurun. Ia tidak bisa berbahasa Inggris, lalu dengan bahasa isyarat, penghuni gurun itu meminta Michael untuk melangkah. Ayo, melangkah, maju. Jangan berhenti di situ. Kalau kau mau hidup, maju. Itu pesan yang tertangkap. Tapi Michael tidak berani sedikit pun menggerakkan kakinya. Ia berpikir, pasti akan meledak kalau aku bergerak. Tapi kondisinya semakin lemah. Halusinasinya semakin hebat. Lalu dia teringat pengalaman-pengalaman buruk masa kecilnya. Pengalaman ia mengalami hal-hal buruk dengan bapaknya. Dia marah, ingin melakukan pemberontakan. Tetapi kakinya tak bisa bergerak. Dalam halusinasi yang semakin hebat, ia merasa pasukan teroris yang sudah meninggalkan dia itu sekarang datang mengepungnya. Lalu kemudian ia melawannya, dan tanpa ia sadari tubuhnya terlempar. Kakinya terlepas dari ranjau yang diinjaknya. Namun aneh, tidak ada ledakan. Oh saudara, dalam penasarannya kemudian Michael menggali ranjau yang diinjaknya di dalam pasir itu. Dan betapa ia terkejut. Ternyata ia hanya menemukan sebuah kaleng yang terkubur di pasir yang terinjak oleh kakinya. Padahal berhari-hari nyawanya terancam, ia tidak berani bergerak. Itulah yang namanya terjebak, mandek. Saudara, ranjau yang paling berbahaya adalah pikiran kita, perasaan kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Bangsa Israel pernah mengalami situasi semacam itu.
Yeskiel pasal 37 berkisah tentang Israel yang merasa dirinya menjadi nekros, mayat, mandek. Kami ini hanyalah tulang-tulang kering. Tapi saudara-saudara, Yeskiel 37 juga berkisah ketika roh Tuhan berhembus, menghembusi tulang-tulang kering itu. Roh Kudus berhembus. Maka tulang-tulang itu hidup dan bergerak. Roh Kudus, roh Tuhan, adalah roh yang menghidupkan dan menggerakkan. Di minggu-minggu Pentakosta ini, jika Anda percaya roh Tuhan berhembus dalam hidup Anda, jangan mandek. Kita memang menghadapi situasi sulit. Ketika new normal diberitakan, kita tahu kita tidak berhadapan dengan situasi yang membaik. Banyak bahaya di luar sana. Hidup tidak sempurna. Tetapi saudara-saudara, life must go on. Kita harus tetap melangkah. Dengan hati-hati, dengan seksama. Bergerak. Jika Tuhan menghidupkan tulang-tulang kering, Tuhan juga menjaga langkah hidup saudara. Langkahlah bersama Allah, taruh segala kecemasan, kekhawatiran kita bersama dengan Allah, dan minta hikmat Allah. Mari kita masuki new normal dengan percaya tangan Tuhan menopang saudara sekalian. He leaded me, dan ia juga menuntun langkah. He leaded me, he leaded me, for by his hand he leaded me. He leadeth me, oh blessed thought, oh words with heavenly comfort fraught. Wherever I do, wherever I be, still these God's hand that leadeth me. He leaded me, he leaded me, by his own hand he leaded me. He is faithful far where I would be, for by his hand he leadeth me. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku
Saudara-saudara, Tuhan memimpin langkah saudara. Mari jangan ragu, kita masuki new normal dengan langkah baru. Sampai jumpa pada Vitamin Jiwa edisi berikutnya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.